Jadi suatu intervensi atau paparan terhadap kekurangan asupan zat gizi tertentu mungkin secara statistik tidak signifikan, tapi secara biologis mungkin signifikan. Nah, ini juga bisa dibahas. Ya. Jadi kalau secara statistik itu matematis, kalau secara biologis itu menggunakan teori tentang bagaimana metabolisme tubuh itu bisa berjalan. Jadi walaupun secara statistik nggak signifikan, Anda tetap bisa membahas dengan teori bahwa defisiensi yang terjadi itu juga memberi dampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Ya, walaupun secara statistik nggak signifikan. Oke. Terus di pertemuan ini kita akan fokus pada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ketika kita bicara sebab akibat, maka dua variabel itu jelas siapa yang menjadi penyebab dan siapa yang menjadi akibat. Exposure-nya apa, outcome-nya apa itu jelas. Karena kalau tidak jelas apa menyebabkan akibat apa, itu kita bisa menyebutnya sebagai hubungan, association atau relationship saja. Sebab akibat, hari ini kita akan belajar dengan kriteria Hill, ada 8 kriteria, nanti kita bahas satu persatu. Tapi kalau nanti teman-teman buat tesis, buat skripsi, ya, kalau desain penelitiannya itu hanya observasional, entah itu cross-seksional, case control, cohort, ya kan, bukan intervensi, maka menulis pengaruh sebab akibat itu tidak tepat. Paling banter kita hanya bisa menuliskan sebagai hubungan, association. Jadi bukan kausalitas. Ya. Penyebab itu bisa macam-macam, bisa secara genetik atau secara lingkungan, ya. Ada istilahnya necessary cause dan ada sufficient cause. Penyebab itu bisa sesuatu yang memang harus ada. Itu disebut sebagai necessary cause. Jadi kalau tidak ada kekurangan intake zat besi, orang mungkin tidak akan anemia. Jadi asupan zat besinya mesti kurang. Ya. Mungkin asupan asam folatnya kurang, tapi asupan zat besinya cukup, ya mungkin dia nggak akan anemia. Tapi walaupun dia asam folatnya cukup, yang lainnya cukup, zat besi baik dari suplemen atau dari makanan itu nggak ada, ya dia mesti akan anemia. Itu necessary cause. Nah, kalau sufficient cause itu variabelnya bisa jadi memerlukan level tertentu, jumlahnya harus cukup. Kalau ditanya apakah cemaran PB itu mengakibatkan anemia, jawabannya ya dia sufficient cause. Kalau cemaran PB-nya tinggi dan dia bisa menghambat penyerapan zat besi, nah itu bisa menjadi penyebab. Karena ada blocking terhadap penyerapan zat besi. Tapi kalau cuman sedikit, nggak masalah. Ternyata nggak menjadi penyebab anemia. Jadi kalau necessary cause itu variabelnya memang harus ada untuk menjadi penyebab. Kalau sufficient cause, walaupun ada, masih ada syarat selanjutnya. Apakah dia memenuhi jumlah untuk menjadi penyebab. Sehingga
nanti ketika kita bicara Hill kriteria terkait sufficient cost ini ada ukurannya namanya dose response relationship. Ya. Nah, kausalitas itu memang ada berapa komponennya jelas, terus kalau statistik memang menggunakan pendekatan probabilitas. Ya. Dan seperti pertemuan kita ya, di minggu pertama ya, baik S1 maupun S2 itu kan kita nonton Hussein debut ya. Nah, itu jelas satu variabel mungkin akan berinteraksi bahkan mungkin dipengaruhi oleh banyak variabel. Jadi ada web of causation. Sangat jarang satu variabel itu menjadi penyebab. Seringkali kumpulan dari berbagai variabel. Nah, ini yang penting yang mungkin nanti khususnya teman-teman yang S2 untuk UTS nanti mungkin soalnya ya salah satunya menggunakan ini juga ya. Jadi mungkin nanti saya kasihkan paper sebagai UTS, terus habis itu silahkan di telaah menggunakan 8 kriteria Hill ini untuk klaim terhadap masalah kesehatan ya. Mungkin ada produk apa minyak kutus-kutus lah, oolong tea, herbal apa gitu. Ini menurunkan hipertensi, ini menurunkan itu silakan nanti dilihat apakah benar semisal konsumsi matcha setiap pagi atau mungkin konsumsi chia seed itu akan bisa menurunkan kadar kolesterol semisal. Ya, itu kita harus lihat dengan kriteria Hill ini. Nah, ini sudah disampaikan sejak tahun 90-an ya. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama konsistensi, kemudian strength of association, specificity, dose response relationship, temporal relationship, biological plausibility, coherent, dan eksperimen. Pertama, konsistensi. Jadi suatu hubungan sebab akibat itu akan menjadi lebih kuat kalau memang dari berbagai penelitian itu hasilnya konsisten. Oh, penelitian yang dilakukan di Indonesia ada hubungan antara kurangnya konsumsi protein hewani dengan kejadian stunting pada balita. Oh, ternyata di Timor Leste juga hasilnya sama, kurangnya konsumsi protein hewani meningkatkan risiko stunting. Di Afrika sama, mungkin di Thailand sama gitu ya. Ini ada konsistensi. Kalau memang hasilnya semisal di Surabaya ada penelitian terkait dengan pemberian ASI berbasis pangan hewani pada anak balita, ternyata nggak berhasil meningkatkan tinggi badan anak balita. Terus di Jawa Tengah orang Undip meneliti ternyata bisa meningkat signifikan. Terus di Sumatera ternyata nggak ada hubungan yang signifikan. Itu terjadi hasil yang kontradiktif, itu berarti tidak konsisten hasilnya. Jadi kalau hasilnya semuanya konsisten, meningkat semua, itu berarti ada kemungkinan besar hubungan antara MPASI berbasis pangan hewani itu menyebabkan peningkatan linear growth kepada balita stunting. Kalau mau lebih mudah, kita bisa aja melihat hasil meta-analisis. Karena meta-analisis itu adalah sintesa, rekapan atau ringkasan dari berbagai penelitian dengan outcome yang sama, dengan exposure yang sama, apakah hasilnya itu konsisten. Kalau nggak konsisten ya itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sakjane iku meningkatkan atau enggak sih, atau justru menurunkan. Itu yang pertama.
Kriteria yang kedua adalah kuatnya hubungan, strength of association. Kekuatan hubungan ini bisa diukur dengan odds ratio, relative risk ya, atau mungkin menggunakan Cohen's d, tergantung desain penelitiannya. Atau dilihat dari signifikansinya, p-value-nya signifikan atau enggak. Semakin besar odds ratio, Cohen's d-nya, atau mungkin saya melakukan penelitian gitu ya, ibu-ibu yang bekerja saya beli undi-undi, satunya ada undi-undi dalamnya saya ganti daun katuk dengan apa namanya kacang hijau, yang satunya hanya kacang hijau aja. Apakah emak-emak yang bekerja itu saya suruh merah susunya, apakah setelah 3 bulan pemberian undi-undi itu yang makan undi-undi daun katuk, apakah produksi susu ASI yang dia perah, saya katakan suruh tiap 2 jam sekali tolong diperah, taruh di botol gitu, terus kemudian kita lihat berapa jumlah botol yang dibawa pulang setelah bekerja 8 jam gitu. Nah, itu adalah strength of association. Kalau memang daun katuk itu meningkatkan produksi ASI, mungkin yang konsumsi undi-undi penambahan daun katuk mungkin pulang bisa bawa 10 botol, sedangkan yang hanya undi-undi biasa kacang hijau mungkin hanya 8 botol gitu, ada 2 botol beda signifikan. Nah, itu adalah strength of association. Kalau sama antara undi-undi kacang hijau dengan undi-undi yang daun katuk, ya berarti kan tidak ada bedanya dong, sama aja dampaknya. Jadi sebab akibat, syarat yang kedua adalah kita lihat kekuatan hubungan. Dan kriteria yang ketiga itu adanya dose response relationship. Dose response ini adalah adanya peningkatan terhadap dampak ketika exposure atau perlakuan itu diberikan meningkat juga. Misal tadi, ibu-ibu yang bekerja saya kasih undi-undi daun katuk. Ibu yang kerja di perusahaan A saya kasih sehari 1 undi-undi. Di perusahaan B saya kasih 5 undi-undi. Di perusahaan C saya kasih 10 undi-undi gitu. Kalau ada hubungan sebab akibat, harusnya hasil ASI yang diperah di perusahaan A itu lebih rendah daripada di perusahaan B, dan di perusahaan B lebih rendah daripada di perusahaan C. Jadi sing perusahaan A katakan 5 botol, perusahaan B 8, perusahaan C 12 misalnya, itu akan kelihatan exposure, intervensi, asupan kita tingkatkan jumlahnya, outcome-nya juga meningkat. Kalau semisal undi-undi di perusahaan A, B, C itu meningkat tapi dampaknya sama ya, semuanya 7 gitu ya, 7 botol, pulang-pulang bawa 7 botol semua, berarti kan tidak ada dose response relationship. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena kalau dengan dose response itu memang secara biologis mungkin akan ada tahapan di mana ya kapasitas si ibu itu maksimal produksi mungkin katakan ya maksimal itu ya wis 12 gitu. Nah, akan mungkin lebih dari itu karena produksi ASI kan ya bergantung dari kemampuan tubuh ibunya kan, tapi tubuh seorang itu mesti punya kapasitas maksimalnya kan. Mau dikasih 100 daun undi-undi ya dia nggak akan
terus kemudian meningkat secara kuantitatif, produksi sehari 50 botol apa kan nggak mungkin. Jadi mungkin akan tetap pada suatu level tertentu. Tapi peningkatan dari exposure satu persatu itu diiringi dengan peningkatan outcome, itu yang disebut sebagai dose response ratio. Kemudian kriteria selanjutnya itu adalah temporality atau time order. Hubungan sebab akibat itu bisa ditegakkan kalau memang exposure atau variable independennya itu mendahului akibatnya. Sehingga ini juga berkaitan dengan salah satu kriteria yang lain, ya. Kalau penelitian kita hanya cross seksional atau case control yang kemudian kita tidak bisa memastikan apakah penyebab itu lebih dulu daripada akibat, itu ya jelas nggak mungkin kita menganggap hubungan sebagai sebab akibat. Yang paling kuat tentu adalah penelitian eksperimental. Ya, jadi temporality itu bisa ditegakkan dengan desain eksperimen. Bahwa oh, si ibu ini sebelumnya nggak pernah konsumsi daun katuk, ya kan? Konsumsi biasanya itu produksi ASI ketika dia bekerja 8 jam di perusahaan, pulang-pulang tuh mungkin bawanya 5 botol, ya kan? Itu udah mompa 2 jam sekali misalnya, ya. Terus kita berikan undi-undi daun katuk, berarti kan dari awal kita tahu oh ada intervensi ini. Yang biasanya 5 apakah jadi meningkat? Nah itu jelas. Time ordernya jelas. Kalau cross-seksional kita mengukur outcome dan exposure kan bersamaan. Anda ngukur apakah si balita itu stunting, terus kemudian Anda ngukur kebiasaan konsumsi balitanya, ada waktu yang sama. Kalau semisal hanya stunting, apakah terjadi karena makanan yang dikonsumsi saat itu yang Anda recall 24 jam sebelumnya? Tentu tidak. Karena untuk terjadian suatu outcome, progresnya masalah penyakit, kesehatan, masalah gizi itu ada waktunya. Ya memang antar health outcome satu dengan yang lain mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan patofisiologinya macam-macam. Anda mau mengukur kolon cancer mungkin progresivitasnya bertahun-tahun dibandingkan semisal hipertensi gitu ya. Nah itu bisa juga dijadikan pertimbangan. Kriteria selanjutnya adalah specificity. Ini untuk yang mahasiswa S2 mungkin kita udah ajarkan tentang bagaimana ngukur baik itu outcome maupun exposure dengan biomarker, itu akan lebih objektif dan lebih spesifik. Jadi semakin tinggi kita menggunakan tools yang merupakan gold standard, kualitas data kita akan semakin bagus. Katakan Anda mau meneliti DM, nyuruh orang puasa untuk diukur kadar gula darahnya itu ya effort juga, ya kan? Tapi kalau mau yang lebih bagus, mungkin bisa menggunakan HbA1c, harganya lebih mahal. Tapi outcome-nya kan akan lebih bagus, benar-benar orang ini DM. Nah kalau hanya gula darah sewaktu nggak disuruh puasa, pakai finger prick, terus kemudian kadar gula darahnya diukur, ya bisa jadi oh dia tadi barusan makan permen gitu, gula darahnya naik gitu. Bisa jadi akan terjadi false positif, ya kan? Jadi specificity ini kita harus bisa memastikan variabel baik outcome maupun exposure itu kita ukur dengan alat yang terbaik.
gold standarnya. Itu akan mengurangi istilahnya measurement bias. Jadi orang akan semakin yakin, ya memang karena konsumsi daun katuk inilah peningkatan ASI oleh ibu bekerja itu terjadi, bukan karena yang lain. Bisa jadi mungkin teman-teman yang minat di K3 gitu ya, ada intervensi apa di perusahaan tempat ibu yang merah ASI itu tempat kerjanya dicat warna pink dibandingkan dengan dicat warna hijau. Apakah itu mempengaruhi produksi ASI ya? Bisa jadi kan. Tapi kita harus bisa membuat ukuran yang spesifik. Oh, sama-sama dicat warna pink. Yang satunya daun katuk, satunya enggak. Terus ada dicat warna hijau, ada yang daun katuk dan enggak. Nah, nanti kita combine. Efeknya bagaimana? Apakah warna cat tembok tempat kerja itu bisa menjadi confounding, bisa atau mungkin jadi moderator, memperkuat efek dari daun katuk tadi semisal. Atau mungkin ditambah musik gitu ya kan, mungkin pakai musik klasik atau mungkin pakai koplo gitu, akhirnya ASI-nya nambah banyak. Itu jadi specificity itu bukan hanya outcome tapi juga exposure ya. Jadi ngukur exposure-nya harus benar. Apakah benar recall itu sesuai yang disampaikan orangnya? Tentu masalahnya recall bias, orang mungkin lupa. Kalau yang paling bagus ya memang kita pakai CCTV ya kan. Kalau orangnya benar nggak undi-undinya dimakan, terus dia 8 jam tempat kerja gitu, terus oh iya dimakan gitu, terus oh dilihat gitu ya kan, nggak membebani sasaran bisa, itu silakan. Kriteria selanjutnya adalah koherensi. Koherensi ini bisa berkaitan dengan teori, bisa dikaitkan dengan hasil penelitian yang lain, ya, atau secara statistik. Jadi koherensi ini kaitannya nanti dengan bagaimana kita membahas hasil yang kita dapatkan ketika melihat hubungan antara dua variabel dari exposure dengan independen itu dengan teori yang ada. Memang kalau hasilnya sesuai dengan teori, kemungkinan sebab akibat itu semakin dipercaya. Ada bias memang di situ. Kalau memang tidak sesuai dengan teori, orang akan cenderung, loh kok bisa? Jangan-jangan kamu ngukurnya nggak spesifik. Jangan-jangan ada bias terkait dengan sampelnya. Jangan-jangan macam-macam. Kemudian ketika pembahasan, kita kan juga selalu membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Pre-existing knowledge. Apa yang sudah dilakukan orang? Oh, penelitian di suatu negara menunjukkan ASI eksklusif 6 bulan aja. Di tempat lain ada yang mengusulkan kayaknya harus diperpanjang, jangan 6 bulan, 8 bulan. Datanya mana? Sesuai enggak? Kalau memang sesuai dengan itu, ya, semisal karena kasus HIV-nya tinggi, lebih baik dikasih ASI eksklusif sampai 8 bulan atau mungkin masalah diare atau apa gitu ya. Karena dulu ASI eksklusif di tahun sebelum 2000-an itu anjurannya hanya 4 bulan. Terus begitu ada evidence yang lebih baru di berbagai negara, ternyata 6 bulan yang optimal, masih bisa memenuhi kecukupan isi bayi, ASI saja. Akhirnya rekomendasi ASI eksklusif kan dirubah dari 4 bulan jadi 6 bulan. Suatu saat mungkin dirubah jadi 3 bulan atau jadi 8 bulan. Ya boleh-boleh aja, tapi kan harus mengumpulkan evidence. Ya. Terus kemudian koherensi secara patofisiologi ini juga sama ya kayak teorinya. Jadi harus dilihat koherensinya. Terkadang mahasiswa itu kalau ngomong statistik ya,
itu kalau pakai uji regresi logistik, terkadang itu kebalik-balik antara outcome-nya itu di coding 01, ya, jadi semisal stunting itu 0 atau tidak stunting itu 0, itu akan berpengaruh terhadap nilai OR-nya. Itu harus dicek sesuai dengan. Kemudian ada dose respon, itu juga perlu dilihat, ya. Yang terakhir dari kriteria itu adalah eksperimen tadi, ya, desain eksperimen yang nomor 8. Jadi kalau penelitiannya itu desainnya adalah eksperimen, baik itu quasi di masyarakat ataupun true eksperimental di lab, itu menjadi satu kunci bahwa dia sebab akibat. Kalau desainnya bukan eksperimen atau observasional, walaupun itu cohort, itu kemungkinan tidak memenuhi kriteria Hill untuk sebab akibat. Contoh, katakan Prof. Mami kerjasama dengan Dinas Sidoarjo bagi MMS Vitamin Angel. Terus Anda datang ke sana, mengevaluasi efektif nggak Vitamin Angel. Itu observasional. Kenapa? Ciri eksperimen itu adalah yang menentukan siapa mendapatkan perlakuan apa, itu adalah peneliti, bukan orang lain. Nah, kalau yang melakukan itu pemerintah, ya kan, yang melakukan itu NGO tertentu, kita hanya melihat, nggak bisa menentukan, oh si A yang dapat, si B yang nggak dapat, itu bukan eksperimen, itu masih observasional. Sehingga ini penting karena eksperimen juga berkaitan juga dengan temporality, ciri yang nomor 5. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Silakan. Ini untuk mahasiswa S1, Adelia Limanda Putri ada? Dewi Fatimatu Zahro? Hadir, Prof. Farah Adibah Rahmawati? Hadir, Prof. Neva Safela Angelika? Ada. Nur Hikmah Alfara? Hadir, Prof. Konita Herdekawati? Ada? Ada. Jeffriska Jacinda? Jeffriska ada? Terus Sahla Sofia? Ada, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.